Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bolmot Selasa 4 Januari 2022. Kedatangan DPD PAN Bolmot ini serangkaian dengan upaya yang dijalankan partai yang memiliki 2 kursi di DPRD Bolmot tersebut, atas proses PAW salah satu anggota DPRD Bolmot dari Partai Amanat Nasional Abdul Ebbanani. Yang bunyinya penggalannya itu memerintahkan kepada Ketua DPD dan Ketua DPW sesegera mungkin untuk melakukan proses pergantian antar waktu ini. Ya, sesegera mungkin melakukan proses pergantian antar waktu dari dan ke Ebbanani ke Guntur Some SPDI. Ini yang kita orang lakukan. Nah, surat ini tertanggal 21 Desember 2021, ya. Dan surat pengantar dari DPW yang tertanggal 23 Desember 2021. Ini yang kita bawa. Ditujukan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Utara. Tebusannya Bupati dan KPU. Itu tebusan mekanismenya. Nah, hari ini kita orang datang di sini karena hari ini itu batas waktu, ya, yang ditentukan oleh undang-undang 7 hari kerja. Tadi di sini rame 7 hari itu potong ini, potong ini, potong ini, potong ini. Nah, 7 hari kerja apa? 7 hari kerja. Nah, 7 hari kerja ini surat yang kita orang masukkan. Nah, setelah masuk. Nah, pengertian saya 7 hari itu diatur oleh undang-undang bahwa apabila dan manakala para anggota dewan yang terhormat itu ada yang tugas luar, ada yang berhalangan, maka diberikan waktu itu 1 minggu. Dalam arti tanda petik, kalau 1 hari itu surat sudah masuk, kalau semua ada di tempat, kenapa harus tunggu 1 minggu? Kan kira-kira kan pengertiannya kan seperti itu, ya kan? Hari ini dorang semua dari sini. Nah, ini kan tinggal masalah komunikasi. Pertama, yang kedua, saya mempertanyakan tadi bahwa apakah surat yang masuk yang disposisi oleh ketua itu harus dibahas oleh ketua 1 dan ketua 2? Karena menurut hemat saya pengertian daripada disposisi itu perintah. Contoh, sekwan garis proses secara aturan dan mekanisme yang berlaku, titik, kirim. Itulah itu perintah, maka sekwan dia kerjakan berdasarkan ini perintah ini. Hari ini perintah itu belum dilaksanakan, muncullah 7 hari kerja, muncullah ini ada surat dan sebagainya. Hari ini surat yang penting itu adalah keputusan SK dari Ketua Umum Zulkifli Hasan, tidak ada lain-lain. Nah, bagi yang bersangkutan dia mengajukan pembelaan diri, itu pribadi kepada mahkamah partai atau itu pribadi. Jangan sangkutkan, pautkan dengan mekanisme yang berjalan sama. Tidak boleh. Itu haknya dia. Nah, dalam kategori persoalan yang ada di Republik Indonesia ini, ada 3 kasus yang tidak boleh ditolerir. Ini orang pahami. Ada 3 kasus yang tidak boleh ditolerir. Yang pertama, itu masalah teroris. Yang kedua, itu korupsi. Dan yang ketiga, itu narkoba. Nah, hari ini yang bersangkutan, dia menantang partai. Dia menantang partai. Dia menantang partai. Persoalan narkoba sudah selesai, ingkrah. Hari ini dia melawan partai. Nah, yang menurut hemat saya adalah keputusan tertinggi itu adalah partai. Mau apa lagi? Nah, makanya saya pengurus dan perwakilan masyarakat masyarakat yang dari desa Patu, yang notabene-nya itu adalah desanya Guntur Some. Mereka itu mendorong saya, mendorong ini partai untuk mempertanyakan, karena ini mereka kawal. Pak, sesampai di mana itu surat? Makanya tadi saya luruskan, lagi-lagi saya minta maaf.
kami tidak mempertanyakan sampai di mana itu surat yang dari DPR ke KPU. Mohon maaf, tidak bertanya. Tapi kami datang mempertanyakan kenapa sudah 7 hari surat ini belum didisposisi. Itu yang kami pertanyakan. Sementara itu, Abdul Ebanani dalam jumpa pers Selasa 4 Januari 2022 mengungkap bahwa secara mekanisme, partai memberi ruang bagi setiap kader untuk mendapatkan peradilan lewat mahkamah partai. Ia pun mengaku upaya yang akan dia tempuh bukan dalam ambisi mempertahankan jabatan melainkan karena bentuk pertanggungjawaban pada konstituen dan masyarakat yang memilihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rekan-rekan media, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang selama ini kita dengar, kemudian kita baca di media sosial tentang proses pemberhentian atau proses pencabutan kartu anggota dari Abdul Ebanani, dalam hal ini saya sendiri, dari Partai Amanat Nasional. Saya membenarkan itu, ya. Saya membenarkan itu bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 keluarlah surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang pemberhentian tetap dan pencabutan kartu anggota dari saya. Dalam proses waktu pada bulan Mei, berdasarkan rapat pleno formatur DPW, saya masuk sebagai salah satu pimpinan harian, dalam hal ini wakil ketua DPW. Nah, proses waktu berjalan pun setelah surat keputusan pada bulan Mei itu keluar, benar nama saya ada di dalam. Dari sisi hukum, saya bukan orang hukum ya, tapi surat keputusan pemberhentian tetap saya sekaligus pencabutan kartu anggota dan surat keputusan tentang struktur kepengurusan DPW adalah sama-sama surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Nah, berjalannya waktu, DPD PAN Kabupaten Bolamondu Utara melakukan pleno dan presur untuk proses penggantian antar waktu kepada saya sebagai anggota DPRD. Ya, sebagai kader yang diberi sanksi oleh partai karena beberapa hal yang diatur dalam ADART, saya menerima itu. Hanya di dalam ADART juga kader partai itu diatur di dalam ADART untuk melakukan upaya pembelaan diri. Nah, upaya pembelaan diri ini tentu saya melihat proses pemberhentian saya. Saat saya mendapatkan persoalan hukum, ada salah satu pasal di dalam ADART itu yang bahasanya begini: setiap kader yang mendapatkan persoalan hukum wajib atau diupayakan untuk mendapatkan advokasi dari partai. Saya tidak mendapatkan itu.
berarti ada hak saya yang terabaikan atau diabaikan oleh partai. Tapi saya tidak mau statement di media. Kenapa? Saya lebih cinta partai. Apapun yang dilakukan oleh personal sesama kader partai, saya sebagai kader yang sejak PAN ini berdiri tahun 98, saya sudah kader ber-KTA, dan KTA itu masih tersimpan rapi. Nah, dalam prosesnya waktu saya melakukan upaya untuk bagaimana mengembalikan hak saya di partai. Pada saat musyawarah daerah DPD PAN Kabupaten Bola Mongondo Utara, saya melakukan upaya untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu anggota promotor, tapi ditolak oleh salah satu anggota partai. Videonya saya masih save. Sekali lagi saya tidak publis ini. Saya hanya mengirimkan dokumen itu kepada Sekretaris Jenderal sebagai orang tua saya dalam partai yang mengatur tentang administrasi partai. Tidak pernah saya publis. Dihajar sesama kader saya tidak. Nah, saya lebih menjaga kondusivitas partai. Kondusivitas partai itu bagi saya, PAN adalah rumah besar, dan setiap orang, setiap kader mampu bernaung di bawahnya. Di luar kader, pada saat datang di rumah, di wadah PAN ini akan terasa nyaman. Bagaimana upaya saya untuk PAN ini tetap salah satu partai yang masuk ke 5 besar perolehan suara di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Saya kalau kembali ke masa lalu, saya bukan orang sempurna, tapi yang mampu menunjukkan jalan saya mampu tampil di depan publik, saya mampu bicara, saya mengetahui aturan. Selain saya belajar otodidak, PAN adalah guru saya. Jadi saudara-saudaraku yang tadi sempat saya lihat di media sosial, ada sekelompok orang yang datang sama-sama ke kantor DPRD Kabupaten Bola Mongondo Utara. Ya, namanya kantor DPRD itu adalah rumah rakyat. Silakan semua orang bisa datang. Nah, saya baru mengetahui sekitar tadi jam 3 ternyata yang datang ini adalah para petinggi PAN Kabupaten Bola Mongondo Utara. Tujuannya apa? Mempressur DPR untuk percepatan proses penggantian antar waktu. Saya sebagai kader dari awal saya katakan saya menerima, tapi karena diberi ruang oleh aturan untuk melakukan upaya pembelaan diri, diberi ruang oleh aturan, saya pikir ini adalah bagian dari ikhtiar saya. Perlu dicatat, ini bukan mempertahankan jabatan, tapi saya dipilih kurang lebih 600 pemilih, lebih dari separuh perolehan suara PAN daerah pemilihan 2 Kecamatan Bolang Hitam 1. Apakah saya membiarkan itu? Tidak. Saya harus mempertahankan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kader, simpatisan, dan konstituen yang memilih saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa direkam dan bisa didengar semua orang.
saya sampaikan lagi bahwa tadi terinformasi bahwa proses surat masuk yang mempresur penggantian antar waktu saya itu akan diproses oleh DPR. Kita bicara tata tertib ya, yang mengatur tentang proses PAW. Anggota DPRD itu diberhentikan meninggal dunia, terlibat masalah hukum, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh partai. Ada beberapa poin itu yang mengakibatkan seorang anggota DPRD dapat di PAW. Saya di dalam poin penggantian antar waktu itu, saya masuk di kategori diberhentikan oleh partai. Nah, pemberhentian kader sebagai anggota partai, kader boleh melakukan upaya pembelaan diri. Kemana? Jalur hukum pertama yang boleh dilakukan sesuai undang-undang partai politik. Di internal, setiap partai politik mempunyai lembaga peradilan tersendiri, namanya Mahkamah Partai. Kader boleh melakukan upaya pembelaan diri di Mahkamah Partai. Nah, saya yakin para pimpinan DPR, kolektif kolegial, juga rekan kami yang sudah 2 periode ini, periode kedua saya sebagai anggota DPRD, mampu menafsirkan aturan itu. Kemudian sekretariat dewan secara keseluruhan yang menangani persoalan berundang-undangan mampu menafsirkan aturan-aturan yang di mana anggota DPRD yang dipecat partai itu mekanismenya seperti apa. Karena diberi ruang oleh aturan, saya sudah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai. Tanda terima suratnya ada. Nanti saya akan bagi bentuk PDF-nya atau apa ke teman-teman. Ini upaya tanda terima gugatan saya, ya. Tanda terima gugatan saya. Mohon maaf, saya menggugat ini bukan mau menentang partai, bukan. Seorang kader diberhentikan tetap, dicabut kartu anggotanya. Tidak ada regulasi yang mengatur bahwa dia bukan simpatisan lagi. Saya boleh diambil KTA, tapi saya sebagai simpatisan Pak. Ya, catat ini. Tanda terima gugatannya ada, kemudian salinan gugatan. Salinan gugatan ini menceritakan tentang pleno yang dilakukan, mulai dari DPD, DPW, dan proses keluarnya surat keputusan pencabutan kartu anggota saya. Semoga Mahkamah Partai dapat memberikan keadilan buat saya, karena saya tidak ngaku PAN, tapi sejak saya tahu partai politik, saya tetap ada di PAN, tidak pernah kemana-mana. Sejak 98, Sekretaris DPD pertama Bola Mondo Utara, periode terakhir, sampai saya mendapatkan persoalan, kemudian dicabut kartu anggota, posisi saya masih sebagai sekretaris. Ya, jadi proses pleno, kemudian detail surat yang dikirimkan, apakah pleno dilakukan DPD itu korum atau tidak, gugatan ini lampirannya ada. Tapi mohon maaf, saya tidak boleh perlihatkan ke saudara-saudaraku, rekan-rekan media, karena itu sedikit private ya, hal private. Nah, ini. Dengan 2 dasar ini, dengan 2 dasar tanda terima gugatan dan bukti salinan gugatan, ya,
saya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD tertanggal 3 kemarin. Tertanggal 3 kemarin. Menyampaikan bahwa proses upaya mencari keadilan di Mahkamah Partai sedang berlangsung. Artinya, kader partai yang dipecat, kalau menurut penafsiran saya dan apa yang saya tahu tentang tata tertib undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan PKPU yang mengatur tentang proses penggantian antar waktu, tidak boleh dilakukan. Tapi saya berharap para pimpinan DPRD dapat bersikap netral, ya. Artinya jangan memihak ke saya sebagai anggota DPRD, tapi aturan ada di atas segala-galanya. Ya, itu yang saya hanya mengingatkan, karena di balik ikhtiar saya untuk mempertahankan ini, saya minta lagi kepada saudara-saudaraku bahwa saya tidak mempertahankan jabatan. Jabatan itu milik yang kuasa, sewaktu-waktu diambil. Tapi ikhtiar yang saya lakukan karena diberi ruang oleh undang-undang adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada orang yang memilih saya, kader, simpatisan, dan masyarakat konstituen. Itu yang menjadi pokok-pokok saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudaraku di sini untuk menjelaskan itu. Sekali lagi, saya tidak mau gontok-gontokan, karena orang lain boleh menganggap saya bukan lagi kader PAN, tapi simpatisan, memberi ruang saya untuk tetap ada di PAN dengan putusan yang saya akan tunggu. Mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan di Mahkamah Partai. Insyaallah, ya. Ini akan tetap saya lakukan, kalaupun di dalam peradilan internal partai itu saya belum merasa puas karena tidak diberi rasa keadilan, diberi ruang oleh regulasi untuk keperadilan umum. Ya. Dan catat lagi bahwa itu bukan mempertahankan jabatan, tapi bentuk pertanggungjawaban saya kepada publik. Ini ya yang boleh mungkin saya sampaikan. Saya mengambil bahasanya Ketua Umum, Saudaraku Zulkifli Hasan. Kalau PAN kemarin gaya berpolitiknya memukul, hari ini saya lebih berpegang kepada bahasa ketum. Gerakan PAN memukul dirubah menjadi merangkul. Ya, itu bahasa bijaknya ketum yang menjadi pegangan saya dan menjadi jargon PAN. Tetap ada harapan. Jadi PAN tetap memberi harapan, memberikan harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa tidak memberikan harapan kepada saya yang notabene sebagai kader, punya andil. Saya bukan ngaku-ngaku, tapi mungkin saudara-saudaraku bisa melihat apa yang saya lakukan selama ini di PAN. Saya meminta keadilan, dan saya yakin harapan keadilan di PAN itu tetap ada. Ya, semoga ini menjadi jawaban bahwa selama ini saya diam, bukan saya berarti menerima semua hal yang dilakukan oleh personal, ya, baik itu di luar maupun di internal. Dan saya yakin itu biasa sebagai dinamika berpolitik, dinamika di dalam organisasi. Yang paling utama bagaimana PAN 2024 dengan bahasanya ketum
gerakan memukul dirubah menjadi merangkul, PAN akan jadi kemarin 5 besar, hari ini mudah-mudahan masuk 3 besar. Kembali kita rebut salah satu pimpinan DPR. Karena 2 periode saya menjadi sekretaris, pimpinan DPRD itu mulai dari wakil ketua 2, ketua 1 dipegang PAN. Ya, itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Jangan, tolong ya dicatat bahasanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dan hari ini tidak ada persoalan pribadi saya dengan DPD PAN Bola Lombok Utara. Karena PAN itu bahasanya, bahasa sapaannya saudaraku, tidak mengenal warna kulit, agama dan ras. Pokoknya semua kader yang ada dalam PAN itu saudara. Nah, hal-hal ini yang boleh saya sampaikan. Semoga bisa menjawab tanda tanya rekan-rekan media. Tanda tanya kenapa hanya diam. Saya tidak diam, tapi saya lebih mempertimbangkan PAN tidak kisruh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mania Post melaporkan dari Boroko.